Marilah kita buka acara ini dengan membaca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Izinkanlah yang beragama Islam, marilah kita buka acara ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang kami banggakan, acara selanjutnya, sambutan Ketua Angkatan Fore 23, Ibu Lucia Dewi Anggraini, SEMM. Kepada Ibu Lucia, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk MC yang cantik hari ini, Ibu Anggi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Heri Budi Prasetya SPD selaku Wakil Kepala Bidang Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, kepada Bapak Roni Saputro SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Teguh Priyatno SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras, dan seluruh Bapak Ibu Guru SMA Negeri 8 Jakarta yang saya cintai. Kepada yang terhormat Bapak Suradi SSMSI, perwakilan Komite SMA Negeri 8, dan saya ucapkan selamat bergabung kepada pembicara kita hari ini, Bapak Dr. Karim Santoso SPD MSI di Keluarga Besar SMA Negeri 8 Jakarta. Alhamdulillah wa syukurillah, saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ridhonya hari ini kita dapat berkumpul pada acara seminar motivasi siswa perdana yang dilaksanakan oleh FORE, Forum Orang Tua Raja Kuali Emas 23 SMA Negeri 8 Jakarta. Pada hari ini, tanggal 19 September 2020 tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, saya mewakili teman-teman FORE 23 mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak memberikan dukungannya sehingga acara seminar motivasi siswa perdana ini dapat terlaksana. Besar harapan kami setelah seminar motivasi ini, siswa kelas 10 angkatan 2023 dapat mengenali, mengeksplorasi karakter positif, dan menerapkan pada proses belajar dan kegiatan lainnya. Kepada seluruh kelas 10 angkatan 2003 yang kami banggakan, sebentar lagi kita akan mendengarkan seminar dengan tema The Best Version of You yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Karim Santoso. Semoga seminar hari ini akan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan mewakili seluruh pengurus Fore 23. Saya Lucia Dewi Anggraini, Ketua Fore 23. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lucia atas sambutannya. Baiklah, acara selanjutnya, sambutan perwakilan komite Bapak Dr. Randa Suradi MSI. Kepada Bapak Suradi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Baik Pak. Terima kasih buat orang tua angkatan 2023 yang telah berupaya keras untuk menggelar acara di sore hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Karim Santoso yang sore ini akan memberikan motivasi yang luar biasa kepada anak didik kita, terutama anak kelas 10 ya Bu ya. Ya, betul Pak. Anak kelas 10. Sebelumnya kami memperkenalkan dulu Pak Karim, terima kasih ibu-ibu semuanya yang telah memberikan kesempatan kepada komite sekolah. Mengingat Pak Tommy dalam keadaan kurang sehat, jadi saya diminta menggantikan beliau. Saya Dr. Randa Suradi MSI, anggota komite sekolah SMA Negeri 8,
Ini untuk yang kedua nih Pak Karim, diminta bantuan sekolah 2 periode. Saya sendiri alumni SMA Negeri 8 tahun 82. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah ya Pak. Dan melanjutkan S1 ke Fakultas Sastra UI dan kemudian S2 di Fakultas Komunikasi FISIP Universitas Indonesia. Alhamdulillah saya juga lama mengajar di SMA Negeri 8. Ketika itu masih kuliah tahun 88 sampai 2001 ya. Sebenarnya saya ingin langsung bekerja di media, tapi ditahan oleh kepala sekolah dan diatur sedemikian rupa supaya tetap bisa mengajar. Jadi saya double. Nah kemudian alhamdulillah seiring perkembangan waktu, setelah kami berkeluarga, punya anak saya 3 Pak Karim, ibu-ibu, 2 putri, 1 putra, 2 putri masuk SMA 8 dan lulus 2015, 1 lagi 2016. Dan yang paling bungsu laki-laki naik kelas 3 SMA, cuma sayangnya nggak bisa masuk 8 karena dia diterima di luar Pak, di scholarship di Montenegro Pak, di Eropa Selatan, dan sekarang lagi di lockdown, nggak bisa pulang dari Lebaran kemarin. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini. Saya pribadi selaku anggota komite dan juga keluarga besar SMA Negeri 8 sangat senang sekali bila ada kegiatan-kegiatan seperti ini, karena paling tidak kita akan memberikan motivasi kepada anak didik kita dalam acara yang juga temanya menarik banget, Best Version of You, artinya yang terbaik buat kita semua, terutama buat anak-anak kita ya. Dari pengalaman ngajar saya selama 12 tahun di SMA 8, kemudian balik lagi ke SMA 8, berbaur dengan ibu guru, bapak guru, dan anak-anak dalam tugas yang lain, saya menangkap kesan bahwa sesungguhnya anak-anak SMA Negeri 8 itu menjadikan sekolah ini sebagai batu loncatan, sebagai titik pijak untuk meraih cita-cita yang lebih tinggi, terutama masuk perguruan tinggi yang diinginkan, baik universitas di tanah air maupun mencari scholarship di luar seperti anak-anak kami. Nah, karena itu awal-awal tahun ini meskipun dalam suasana pandemi, saya kira tak menghalangi cita-cita dari rekan-rekan semuanya, dari orang tua, dari guru, dari kepala sekolah, dan semua yang merasa satu keluarga dengan SMA 8, untuk bagaimana caranya tetap anak-anak bisa ngeblend, bisa bonding, bisa belajar dengan lebih cepat meskipun dalam berbagai kendala. Nah karena itu motivasi-motivasi yang akan diberikan oleh Pak Karim, kemudian semangat dari para orang tua, terutama ibu-ibu nih Pak, luar biasa Pak. Kalau nggak ada ibu-ibu nih, waduh, hambatannya menjadi tambah besar Pak. Jadi kami melihat posisi dan kapasitas Pak Karim Santoso yang sudah sangat berpengalaman dalam dunia pendidikan, insya Allah akan memberikan motivasi yang sangat tinggi untuk anak-anak kita, karena masa depan anak-anak di tangan anak-anak, kita orang tua memberikan karpet merah, memberikan kesempatan, memberikan peluang, dan berbagai kendala-kendala yang terjadi saat ini berusaha kita kurangi, sehingga apapun yang terjadi, kegiatan di SMA Negeri 8 tetap berlangsung sampai hari ini. Kemarin ada EduFair sampai tahap kedua, dan nanti Oktober ada tahap ketiga, dan selanjutnya berbagai kegiatan tidak lain untuk mengantarkan anak-anak kita ke jenjang cita-cita yang mereka inginkan. Kami dari komite sekolah sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada ibu-ibu pengurus forum kelas, juga kepada Pak Karim Santoso yang memberikan waktu di sore hari ini, juga adik-adik kita semua semangat belajar, karena di tangan kalianlah cita-cita kalian, dan nanti kembali kepada orang tua. Kalau kalian berhasil, yang senang tentunya kalian dan juga orang tua. Itu saja dari kami. Kami dari komite selalu mendukung berbagai upaya kegiatan dari seluruh stakeholder di SMA 8. Semoga setelah acara ini masih ada acara-acara lain mengundang narasumber yang memang berkompeten dalam bidang pendidikan. Pak Karim juga jangan bosan Pak. Satu ketika nanti kita ngobrol kenalan Pak ya di darat. Terima kasih Bu Lolo, Bu Nana, Bu Anggi dan semuanya. Kami dari komite itu saja seluruhnya mendukung kegiatan ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suradi atas sambutannya. Baik, acara selanjutnya sambutan kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bapak Heri Budi Prasetya SPD. Kepada Bapak Heri kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Anggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati narasumber seminar motivasi sore hari ini, Bapak Dr. Haji Karim Santoso. Selamat datang, selamat bergabung Pak dari SMA Negeri 8 Jakarta. Heri. Baik Pak. Bapak Ibu pengurus Fore 23, Forum Orang Tua Raja Wali Emas 23, luar biasa. Juga Bapak Ibu guru wali kelas dan Bapak Ibu guru BK, selamat bergabung juga mendampingi putra putri kita semua di acara motivasi pada sore hari ini. Juga ananda sekalian, Raja Wali Emas 2023. Semangat pagi. Ya, walaupun di sore hari Semangat pagi. Ya, semangat terus Pak. Semangat pagi. Alhamdulillah alamin, puji dan syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya pada kita semua. Alhamdulillah. Semoga pada sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dapat menghadiri dan mengikuti acara seminar motivasi untuk Ananda peserta didik angkatan 2023. Permohonan maaf dari Ibu Rita Astuti, Pak Haji Karim, juga pada pengurus Fore 23. Permohonan maaf beliau karena pada saat yang bersamaan beliau juga harus mengikuti kegiatan Bintang Kepala Sekolah, jadi berhalangan hadir untuk di kesempatan kali hari ini. Beliau menitipkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teruntuk narasumber Pak Dr. Haji Karim Santoso, juga segenap jajaran komite sekolah, juga segenap pengurus Fore 23. Salam dari beliau. Dan kepada Ananda angkatan 2023, beliau titip pesan. Yang pertama, tetap semangat di pandemi yang masih belum tahu sampai kapan ini berakhir. Kita berdoa bersama semoga segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala pandemi yang menimpa seluruh dunia ini. Nah, semoga kembali kepada normal kembali, kita dapat beraktivitas seperti biasanya kembali. Juga yang kedua, ucapan terima kasih dari beliau kepada segenap panitia Fore 23 yang telah menginisiasi kegiatan seminar motivasi ini. Ya, memang inilah Pak Haji Karim, kolaborasi antara orang tua, komite dan sekolah dari tiap angkatan, sehingga inilah yang selalu mengantarkan, mengawal putra-putri kita menggapai cita-citanya. Ya. Insya Allah ini terus berlanjut di event-event kegiatan yang lain, yang pada intinya memang kami berkolaborasi, saling bersinergi untuk mengawal dan mengantarkan putra-putri kita menggapai cita-citanya. Semoga apa yang menjadi harapan kita semua dapat terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami mengucapkan selamat untuk mengikuti seminar motivasi pada sore hari ini. Semoga semuanya akan memberikan manfaat seoptimal mungkin buat kita semuanya, dan tentunya demi kemajuan SMA Negeri 8 Jakarta. Sekian sambutan dari sekolah yang dalam hal ini kami wakili. Lebih kurangnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Heri atas sambutannya. Baik, acara selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi motivasi The New You, The Best Version of You, yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Haji Karim Santoso, SPD MSI. Sebelum kita mulai pembahasan, saya ingin menyampaikan profil dari narasumber. Beliau lahir di Palembang. Beliau pendiri sekolah Insan Mandiri. Tentunya beliau adalah trainer nasional dan konsultan pendidikan. Pendidikan beliau adalah S2, Kajian Islam dan Psikolog UI. S3, Psikolog Islam UIN, Jakarta. Wah, hebat Bapak ya. Baiklah, saya ingin memberikan info ke siswa-siswa dulu sebentar ya Pak ya, anak-anakku sekalian, bahwa dalam pemaparan materi nanti, Bapak Karim akan memberikan 6 sesi pertanyaan yang akan dilontarkan kepada kalian. Biasanya terbagi 2 ya Pak Karim ya, mau di awal, mau di tengah, silakan Pak Karim, berarti 2 ya Pak, bisa di pertengahan ataupun di akhir sesi. Nah anak-anak, untuk menjawab, anak-anakku cukup menekan tombol raise hand ya. Nanti siapa yang tercepat dan betul jawabannya, dialah pemenangnya yang akan menerima door prize. Dan pengumuman pemenang maksud saya di akhir acara ya. Oke, baiklah untuk itu kepada Bapak Karim kami persilakan. Silakan Pak. Udah. Setuju real, tapi ente 7 lira, tapi ente kasih tips 3 lira Pak. Tapi ini show. Kalau mau show kasih lebih itu ya. Oh, ini seru banget Pak. Pinjam 10 lira soalnya nggak mau. Ada. Oke. Ntar lucu. Tadi ceplok kan lihat lu. Ini pakai video nih, kalau di foto nggak bagus. Ceplok. Ya. Pak, mangap. Mangap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, saya senang sekali sore hari ini. Saya bahagia, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena mendapat penghormatan, kesempatan bertemu dengan anak-anak hebat, khususnya kelas 10 di SMA Negeri 8 Jakarta. Bapak dan Ibu selaku guru dan orang tua yang hadir, pertama-tama yang sama-sama kita muliakan tadi perwakilan komite Bapak Dr. Andes Suradi MSI. Luar biasa, beliau juga alumni dari SMA Negeri 8, pernah mengajar mengabdi di SMA Negeri 8. Anak beliau 2 dari 3 anaknya juga alumni SMA Negeri 8. Ya, tadi sambutannya luar biasa ya. Kita doakan semoga Pak Suradi sehat. Juga tadi sambutan dari Bapak Heri Budi Prasetya SPD mewakili kepala sekolah. Dalam hal ini Bu Rita Hastuti MPD yang sedang ada kegiatan dinas. Ya, beserta seluruh para wakil, ada Bapak Roni Saputro SPD, Bapak Teguh Priyanto SPD, dan seluruh wali kelas 10, baik dari MIPA A sampai H dan wali kelas 10 IPS, serta seluruh guru dan karyawan SMA Negeri 8,
dan juga para panitia. Ada Ibu Lucia Dewi Anggraini, ada Ibu Fitri, Bu Lili, dan Bu Anggi beserta seluruh tim. Kita doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan berlimpah berkah. Dan yang paling spesial ingin Pak Karim sapa sore hari ini, anak-anak hebat, anak-anak luar biasa, kelas 10 SMA Negeri 8 Jakarta. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk semuanya. Tetap semangat ya. Ya. Ini CV tadi ada yang minta. Ya alhamdulillah Pak Karim tinggal dekat dari SMA Negeri 8. Ya di Pancoran di Kalibata ya. Dari Patung Pancoran nggak begitu jauh. Dan alhamdulillah Pak Karim juga sudah dikaruniai baru 1 orang putra. Dan bersyukur juga putra Pak Karim sekarang ada di kelas 10 IPS SMA Negeri 8 Jakarta ya. Nabil ya. Halo Nabil. Salam sama teman-temannya ya semuanya. Ini sesi perkenalan. Nanti bisa dilanjuti dengan diskusi ngobrol tentang bagaimana sih kiat-kiat belajar yang sukses. Kita bisa sharing bareng, bisa ngobrol-ngobrol setelah acara ini selesai. Dan pada sore hari ini tema yang akan kita diskusikan adalah tema yang sangat menarik, The New You, The Best Version of You. Kita akan berdiskusi tentang apa sih keistimewaan diri kita, apa sih kelebihan, dan apa spesialisasi dari diri kita. Tapi sebelumnya, Pak Karim akan berikan kuis ya. Seperti yang disampaikan Ibu Anggi, nanti yang sudah bisa, sudah langsung raise hand dari sekarang. Ya, ini di tayangan, di slide-nya sudah muncul. Jika anak-anak sudah bisa menjawab, sudah bisa dari sekarang. Sudah bisa raise hand-nya, sudah bisa. Ya, kuisnya ini terdiri dari 2 kata. Terdiri dari 2 kata. 2 katanya itu ada 12 huruf. Sudah ada yang raise hand belum? Belum ya? Sudah ada. Firza 10 MIPA E. Firza langsung boleh dijawab di chatnya apa isi ya, kodenya? Pak. Nama saya Firza dari kelas 10 MIPA E. Jawaban saya adalah Raja Wali Emas, Pak. Ya. Ya, Firza. Sering terdengar gambaran sosok yang kuat dan berkualitas. Kita lihat Pak Ati, apakah betul jawaban Firza? Kalau betul, jeng-jeng gitu ya. Kalau salah, ting-tong gitu ya. Ini kuis pertama kita. Ada sekitar 6, nanti bisa kita perbanyak jika waktunya cukup. Ya. Raja Wali Emas. Waduh. Raja Wali Emas. Apakah 12 huruf dan 2 kata? Apakah sering terdengar? Dan gambaran ini sosok yang kuat dan berkualitas. Ya. Bagaimana Pak Andi? Dan ternyata jawaban Firza ya. Jawabannya betul. Kita berikan tepuk tangan untuk Firza. Dari MIPA 10H tadi ya. Tolong dicatat panitia, ini peraih kuis pertama kita pada sore hari ini. Ya. Kenapa Pak Karim memulai dari kuis ini? Pak Karim ingin mengajak kepada anak-anak kelas 10 khususnya merasa bersyukur, merasa bangga, ya, merasa senang dan bahagia, ya, karena Raja Wali Emas ini adalah ya slogan, tagline kita yang sering kita ucapkan di setiap hari dan ini menggambarkan sosok yang kuat, yang berkualitas. Jadi kita bersyukur dengan apa yang ada pada hari ini, yang terjadi pada diri kita. Oke, next Pak Andi. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi buat Firza ya. Selamat. Dan untuk kuis keduanya, Firza masih boleh ikut ya. Ya, tetap masih boleh ikut. Kita lanjutkan. Saya mulai dari fenomena yang terjadi saat ini yang ada di sekitar kita. Bisa jadi ya, ada di kelas kita, bisa jadi ada di grup Zoom meeting kita,
atau di sekolah kita, atau di tetangga kita, atau di sekolah kita sebelumnya. Ya. Tentang tiga tipe pelajar hari ini. Ya, kalau dari gambar di situ ada quitter, ada camper, dan climber. Nah, kalau saya analogikan 3 orang siswa ini, ada 3 orang siswa, mereka sudah siap dengan peralatannya untuk mendaki sebuah bukit. Mereka sudah berpamitan dengan keluarganya, ya. Ini seperti pencinta alam gitu ya, putra-putri pencinta alam. Bertiga ini mereka berjalan ingin mendaki puncak. Tapi dalam perjalanannya, ternyata perjalanan itu ya melelahkan. Perjalanan itu meletihkan. Dan perjalanan itu menjadi challenge, menjadi hambatan. Banyak sekali tantangan-tantangan. Akhirnya 1 dari 3 murid ini dia mengatakan, ternyata mimpi saya untuk sampai di puncak, saya batalkan. Saya cukup berada di kaki bukit saja. Toh keluarga saya nggak tahu, toh teman-teman saya nggak tahu. Mereka tahunya saya sudah berangkat. Akhirnya dia memasang tenda di kaki bukit. Inilah karakter-karakter tipe-tipe murid yang disebut dengan quitter. Dia merasa cukup, ya, lebih dominan rasa malasnya. Dia merasa sudah melakukan perjalanan cukup. Dan dia mempengaruhi 2 teman yang lain. Tetapi 2 temannya tidak terpengaruh. Teman yang berdua mengatakan, kami akan terus mencoba. Ketika mereka mendaki, ternyata tantangannya lebih berat. Ya, 1 juga langsung menyimpulkan, camper dia bilang, saya cukup di tengah-tengah. Saya lebih maju dari quitter kok. Yang penting pemandangan saya sudah lebih tinggi. Dia sudah merasa cukup berada di tengah. Tetapi 1 orang, 1 kelompok, dia akan terus sampai ke puncak. Dan inilah karakter climber. Saya membayangkan dari 3 analogi ini, anak-anak SMA 8, itu semuanya berada pada kategori climber. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang siap dengan challenge, tantangan-tantangan, orang yang siap dengan berbagai situasi, orang yang siap dengan berbagai keadaan hari ini. Karena mereka sudah punya mission statement dalam hidupnya, sudah punya mimpi, sudah punya cita-cita yang besar. Nah, jika hari ini kita masih berada pada posisi quitter, ya, atau pada camper, atau kita mau menjadi climber, kita akan bantu bagaimana menyusun strateginya. Next, Pandi. Gampang sekali untuk mengetahui apakah kita quitter, camper, dan climber. Gampang. Pak Karim, gimana ya saya quitter, camper, atau climber? Gampang sekali untuk tahu, anak-anak, dengan cepat. Pertama, cara duduk kita saat ini. Cara duduk anak-anak hari ini itu sudah bisa dinilai apakah kita karakter quitter, camper, dan climber dari cara duduk kita. Dari jam hadir kita di Zoom meeting sore ini, kita sudah bisa menentukan posisi kita di mana. Cara kita berbicara sehari-hari, cara kita bersikap, cara kita belajar. Ya. Nah, sekarang saya akan coba berikan kuis yang kedua. Kuis yang kedua, silakan raise hand dan jawab. Ya, saya kasih kuis yang kedua. Kuis yang kedua, ya. Ini jawabannya banyak, tapi saya akan pilih sesuai dengan keinginan saya sore hari ini. Karena ini sifatnya permainan. Siapa yang berani menjawab apa sih tujuan pertemuan kita sore hari ini? Ya, silakan raise hand atau boleh langsung menjawab. Apa sih tujuan pertemuan sore hari ini? Jawabannya relax, jawabannya santai. Ya. Ada yang mengangkat tangan, raise hand, silakan. 2 orang. Bisa langsung dijawab juga boleh. Silakan. Nama saya Rehan Zaki dari kelas 10 IPS. Izin menjawab. Rehan Zaki dari kelas 10 IPS. Saya izin menjawab tujuan pada hari ini adalah untuk mengajarkan tentang makna kehidupan, terus cara hidup itu selalu berubah, jadi kita harus bertahan, mengajari tentang
creativity, problem solving, religion and culture building, and life skill. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Raihan ya, Raihan, bukan? Ya. Ya, Raihan. Baik, tadi ada satu lagi yang raise hand, silakan. Jawabannya sangat singkat dan sangat simpel. Jawaban, silakan siapa? Saya Terfatul Kari dari Sebelum Paha. Untuk jawaban saya, tujuan saya di pertemuan kali ini adalah menggali potensi diri saya untuk mengetahui siapa diri saya sebenarnya. Terima kasih. Baik. Terakhir saya berikan kesempatan satu lagi. Terima kasih. Satu lagi masih ada? Ya, saya Muhammad Fahid Tanansyah dari kelas 10 MIPA F. Menurut saya acara hari ini itu dilaksanakan untuk menemukan jati diri murid-murid yang terbaik. Ya. Bukan hanya lebih baik, tapi yang terbaik, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya berikan apresiasi. Saya ingin mengatakan bahwa sore hari ini, kegiatan ini tujuan kita, betul apa yang disampaikan oleh 3 teman kita tadi, dan tiga teman kita tadi akan kita berikan hadiah dari komite, dari panitia. Tolong dicatat panitia, sudah 4 yang dapat kuis, dari 6 yang direncanakan masih ada 2, tapi nanti saya akan coba tambah kuis-kuisnya ya. Ya, tapi saya ingin jawabannya sangat simpel, jawaban tadi betul. Sebenarnya sore hari ini saya ingin mengajak anak-anak kelas 10 untuk bersenang-senang. Ya, betul tadi. Ya, kita ingin menggali potensi diri kita. Tapi sebenarnya saya ingin mengajak kita bersenang-senang dulu, ya, di sore hari ini. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya perjelas sedikit tentang slide yang kedua ini. Jadi, untuk mencapai climber, orang yang cerdas itu, kita butuh kayak gambar pendaki ini. Untuk sampai ke puncak, pendaki ini harus punya, ya secara umum ya, 2 kaki. Kemudian ada peralatan. Kemudian dia carrier-nya lengkap. Nah, 2 kaki inilah yang disebut dengan kreativitas dan problem solving. Creativity, ya, and problem solving. Jadi, orang yang cerdas itu 2 cirinya di sini. Pada slide ini. 2 ciri orang yang cerdas di sini. Yaitu orang yang punya kreativitas dan bisa memecahkan masalah. Karena, ya, kita akan dihadapkan dengan banyak masalah. Tapi ada cara-cara menyelesaikannya. Ya, kita coba lihat video berikut ini ya. Silakan Pak Andi, kita coba lihat tayangan sebentar, iklan sebentar. Nanti saya minta komentarnya dari tayangan ini tentang Derek Redmond. Ya, ini kalau kita cari di YouTube banyak. Tapi kita akan coba diskusikan sedikit tentang karakter yang dimiliki oleh Derek Redmond ini. Dan ada kuisnya ya dari tayangan ini nanti. Ya, sekarang Pak Karim kasih tahu dan kalian sudah tahu semua. Salah satu karakter yang dimiliki oleh Derek Redmond adalah semangatnya, tanggung jawabnya. Padahal dia sudah berhenti di situ, mestinya dia nggak lari lagi, orang udah kalah gitu kan. Karena pelari-pelari lain sudah semua sampai di garis finish. Tapi kenapa Derek terus melanjutkan tugasnya? Ada tanggung jawab, ya, dan semangatnya yang nggak pernah rapuh, nggak pernah terkalahkan, gitu. Nah sekarang Pak Karim nggak tanya tentang karakternya, karena Pak Karim menebak untuk anak-anak SMA 8 setelah melihat itu sudah tahu. Pertanyaannya yang ringan saja, langsung dijawab di raise hand. Derek Redmond itu pelari dari negara mana? Oke, ya gampang. Silakan dijawab. Kuis yang kelima. Ya, Sila Padilla. Silakan. Dari MIPA A. Silakan Sila. Saya Sila Padilla dari MIPA A. Itu pelari dari Barcelona. Dari negara? Barcelona, ya. Salah. Bukan dari Barcelona. Bisa yang lain silakan, masih ada waktu. Ya. Siapa? Jamaika, bukan. Ya, silakan. Boleh googling, boleh. Ya, silakan langsung jawab. Raise hand langsung boleh, langsung jawab, langsung. Ya betul,
Garnistry dari Inggris. Garnish pertama tadi ya. Garnish tadi yang muncul. Garnish bisa dijawab langsung dengan menggunakan audionya sekaligus memperkenalkan. Yang muncul duluan di chat. Iya kan? Saya Garnish dari Sebelum MIPA E. Sebelum MIPA E. Ya. Ya, Sebelum MIPA E. Jawaban saya dari Inggris, Pak. Ya, betul sekali. Garnish. Garnish peraih kuis yang kelima ya, dari Inggris. Ya. Inggris kan negara yang maju luar biasa. Jadi Derek itu kalau bahasa gaul anak sekarang tuh bukan atlet kaleng-kaleng gitu lah. Bukan recehan, tapi dia berlatih luar biasa. Tapi pada hari hanya ternyata dia gagal, dia cedera. Dia nggak down, dia nggak berhenti. Udah saya nggak bisa, saya udah sakit. Tapi dia menunjukkan kepada dunia ada sebuah pertanggungjawaban. Nah ini semangat yang harus dimiliki oleh Raja Wali Mas, oleh anak-anak di SMA Negeri 8. Gak ada kata menyerah, ya. Dengan kata tangguh, kita harus betul-betul maksimal memiliki semangat yang luar biasa. Selalu ada jalan. Ya. Dan kalau Pak Karim tanya, pasti Derek Redmond ini masuk kategori winner, camper, atau climber. Seperti ini dia kalah, tapi dia masuk ke kategori climber. Orang yang memiliki semangat yang luar biasa. Dan lanjut Pandit. Selamat ya Garnish. Dan tadi banyak juga yang menjawab Inggris setelah Garnish tadi. Masih kita akan berikan banyak quiz-quiz yang lain. Nah, sekilas sebagai kesimpulan di sesi climber ini, Pak akan mengingatkan ada tiga ciri climber. Tiga ciri climber ini, yang pertama high spirit, semangatnya yang tinggi, gitu ya. Nah, bagaimana sih Parim ciri anak yang semangat yang tinggi? Anak yang semangat yang tinggi itu dia sudah punya jadwal di rumah, bangun jam berapa, ya, kemudian membantu orang tua jam berapa, membaca buku jam berapa, kemudian sholat kalau dia muslim jam berapa, membaca Al-Quran, kemudian membantu keluarga, membereskan, terus mengerjakan tugas. Dia sudah punya jadwal. Nah, pertama pastikan anak-anak SMA Negeri 8 kelas 10 sudah punya jadwal dari bangun sampai tidur lagi. Jam berapa olahraga. Jadi seimbang. Ini kedua, selain punya jadwal, punya mission statement. Apa sih cita-cita kita yang akan kita raih? Ya, mau kuliah di mana, jurusannya apa, profesinya apa nanti, kemudian bahkan ingin menikah tahun berapa gitu ya, kemudian ingin menjadi apa dan sebagainya. Sampai usia kita berapapun ya, kita tulis. Itu menjadi doa, pajang di papan tulis, di kamarnya, di rumah, di tembok, dan kita lihat. Ya, itu akan menjadi doa. Ini high spirit. Jadi sama kayak tadi, kayak climber. Orang yang high spirit ini, dia gabung ke Zoom di pagi hari itu nggak terlambat. Beda gitu loh dengan yang lain. Cara jalannya beda. Cara duduknya beda tadi. Cara ngomongnya beda. Kedua ciri climber, adaptation. Mampu beradaptasi. Ya, sekarang kita dihadapkan dengan kondisi pandemi COVID-19. Bukan berarti kita berhenti belajar, bukan berarti kita berhenti membantu orang lain. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Beradaptasi. Kalau dulu pernah Pak Karim dengar ada yang bilang, kenapa hewan dinosaurus hari ini udah nggak ada, sudah punah. Ternyata salah satu anekdotnya, alasannya karena dia nggak mampu beradaptasi dengan situasi. Jadi kalau kita ingin sukses, ingin bertahan, segera menyesuaikan. Nah, hari ini anak-anak sudah diterima di SMA terbaik, ya, SMA Negeri 8 yang banyak orang yang ingin masuk ke SMA Negeri 8 ini. Ternyata anak-anak dengan mudah bisa masuk, dengan susah payah bisa masuk, berbagai usaha, gitu ya. Ketika kita sudah terpilih menjadi murid ya di SMA Negeri 8, kita segera beradaptasi, menyesuaikan. Ya kalau kata Pak Tris, guru BK itu berlari gitu ya. Kata Bu Rita gitu, kata kepala sekolah kita, ya kita segera beradaptasi, menyesuaikan.
Kita udah bukan SMP lagi, udah SMA. Nah, jadi ketika kita menghadapi banyak masalah, kita tuh nggak kaget, gitu ya. Oh ternyata pelajarannya banyak, tugasnya banyak. Kita sudah punya jadwal, gitu, sudah punya jadwal. Dan yang ketiga, ciri climber ini adalah strength quality, kemampuan memperbaiki kualitas diri. Memperbaiki kualitas diri yang terpenting adalah terutama terkait dengan attitude kita, akhlak kita, karakter kita, gitu ya. Bagus banget di 8 itu ada cerdas, tangguh, dan peduli. Jadi apapun kita ada kepedulian bermanfaat pada orang lain. Ini Pak Karim salut banget ya, baru berapa minggu bersekolah di SMA Negeri 8 nih, orang tua kalian sudah bisa mengadakan acara sebesar ini ya, oleh Bu Lulu ya, orang tuanya Mariza dan teman-temannya. Luar biasa. Ini bentuk kepedulian yang luar biasa. Dan tadi sambutan Pak Suradi bahwa SMA Negeri 8 ini dan sambutan Pak Heri tadi ya, wakil kurikulum, kolaborasi, interdependen, interrelasi, kerjasama dan sinergi di SMA 8 inilah yang menjadikan SMA 8 ini terus bertahan dengan keunggulannya. Nah, ini luar biasa. Jadi bareng-bareng kita untuk saling mengingatkan, yang meningkatkan, memperbaiki kualitas terutama terkait attitude kita dan akhlak kita. Ya. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua ya, term yang kedua. Yang pertama tentang cerdas. Nah ini kita masukin ke renungan kecerdasan, Pandi. Ya, kalau mendengar kata kecerdasan, ini ada renungan kecerdasan. Ternyata ada riset terbaru, ini di riset oleh salah seorang profesor, doktor, dan sivitas akademika dari Harvard University. Dia mengatakan dalam penelitiannya bahwa kecerdasan itu banyak. Kecerdasan itu ya terus berkembang. Karenanya semua kalian adalah anak cerdas dengan kecerdasan yang berbeda-beda. Nah ini langsung kuis yang kelima. Ya, kuis yang kelima. Silakan raise hand. Kuis yang kelima. Teori kecerdasan majemuk, kecerdasan berganda, kecerdasan yang banyak indik, ditemukan oleh salah seorang profesor doktor dari Harvard University, universitas terbaik di antara universitas terbaik di Amerika, karena sivitas akademikanya banyak melakukan riset dan penelitian. Nah, siapakah nama penemu teori multiple intelligence ini? Sudah ada Raihan dari kelas 10 IPS. Silakan Raihan. Siapa namanya Raihan? Saya Raihan dari kelas 10 IPS, namanya Howard Gardner. Ya, great. Keren, Raihan. Selamat ya Raihan, betul. Raihan peraih kuis yang kelima. Dia Howard Gardner. Ya, apa kata Howard Gardner? Dia melakukan redefinisi kecerdasan, mengulang, membuat arti baru tentang kecerdasan. Ternyata kecerdasan itu bukan hanya hasil tes. Nah, besok hari Senin tanggal 21, insya Allah kelas 10 melakukan PTS ya, penilaian tengah semester pertama. Kalian akan dihadapkan dengan soal-soal tes dan kalian sudah siap. Kenapa? Karena kalian punya kreativitas, punya problem solving, dan kalian sudah belajar. Pelajarannya tuh mudah. Ya, nanti kalian punya cara belajar sendiri, kata Gardner. Cara belajarnya berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Ada yang sering dengar tutorial, misalnya ya ruang guru. Ketika guru menerangkan di Zoom meeting itu sering didengar dan dicatat. Jangan hanya didengar aja, dicatat di buku, dibuat kesimpulan, nanti dibaca. Kata Gardner, kecerdasan itu bukan hanya hasil tes, tetapi selain hasil tes, adalah yang lebih penting problem solving dan kreativitas. Pak Karim, saya tuh kalau Zoom meeting tuh sering ngantuk. Nah, sering ngantuk. Kalau cerdas, dia tahu bagaimana problem solvingnya. Kalau ngantuk, coba nulis apa yang disampaikan guru. Ngantuknya hilang. Nah, coba pindah berada di ruang yang terbuka udaranya. Ngantuknya akan hilang. Atau mengatur jam tidur lebih cepat misalnya. Nah, itu yang dinamakan problem solving. Nah, inilah orang yang cerdas. Terima kasih Raihan. Next, Pak Andi.
Jadi semua anak di riset, diteliti oleh Gartner, semua anak adalah anak yang cerdas. Ada yang cerdas natural, ada yang cerdas fisikal, matematika, kemudian musikal, kemudian body language, kemudian interpersonal, intrapersonal, linguistik. Jadi nanti kita lihat teman-teman kita, ada yang jagonya bertanya, jago presentasi, ada yang jago matematika, jago bahasa. Ini adalah sebuah realita yang harus kita hargai. Makanya kita tidak membayangkan ya di SMA Negeri 8 bullying. Insya Allah nggak ada itu ya. Karena selain anak-anak terpilih, kalian sudah punya target ya, sudah punya cita-cita yang besar. Nah, kita coba lihatkan tayangan selanjutnya. Ya. Ini tentang kerja otak ya, Pak Andi. Saya coba kasih lihat fakta tentang otak kita. Luar biasa. Memang pertamanya serem banget gitu ya. Kemudian kenapa gitu, sulit belajar bersama. Ya, sama ada seperti itu ya, kisah anak gitu ya. Dia itu susah banget belajar bahasa Inggris gitu. Ternyata ketika bermasalah gurunya, ya ibu juga dulu gak suka loh belajar matematika dan bahasa Inggris. Dan nilai ibu itu selalu jelek. Dan ibu benci banget namanya bahasa Inggris dan matematika. Murid-muridnya bilang, boleh sama. Tapi ternyata kata ibu guru itu, ternyata saya mencari cara bagaimana agar saya bisa. Ternyata dia mencoba mencintai dulu pelajaran-pelajaran itu. Hadirlah rasa cinta. Ternyata yang susah itu mindset kita. Cara berpikir kita, paradigma kita. Pelajaran itu gampang ternyata. Cuma ketika kita bilang susah ya, itu jadi susah. Tapi kalau kita mencari cara untuk mudah, ternyata bisa, gitu ya. Jadi pelajaran bisa kita pelajari dengan baik. Nah, sampai di definisi kecerdasan menurut Gartner ini, saya ingin mengatakan kepada anak-anak semua, khususnya kelas 10 di SMA Negeri 8 hari ini, bahwa kalian adalah anak-anak yang terbaik. Kalian menjadi diri kalian sendiri, bahwa kalian sudah terlahir dengan potensi yang luar biasa. Kalian sudah terlahir sebagai juara. Kalian terlahir dengan sempurna. Dan kalian memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Pertama, yakini dulu. Kedua, segera temukan. Nanti saya akan kasih lembar worksheet di belakang. Kita akan menulis yang namanya killer asset. Apa sih the best person of you? Apa sih yang terbaik dari diri kita? Nah, kita lanjutkan Pak Andi. Next Pak Andi. Ya, ini kuis yang ke-6. Ya, kuis yang ke-6 langsung raise hand. Saya bacakan, bagi yang beragama Islam, ini sangat akrab ya dengan ayat ini. Bagi yang beragama selain Islam, saya yakin di dalam kitab-kitabnya juga ada ya kitab-kitab ya ayat-ayat yang bercerita tentang hal seperti ini. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini kata Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Sungguh kata Allah. Allah bersumpah. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, dalam penciptaan yang terbaik. Silakan raise hand. Surat apa? Ayat berapa? Itu sudah ada yang menulis tadi. Siapa yang pertama tadi? Silakan dibunyikan di audionya. Siapa tadi yang pertama? Silakan dibunyikan, dijawab surat apa? Ayat berapa?
Saya Garnis dari 10 MIPA E, surah Atin ayat 4, Pak. Ya, Garnis MIPA 10E. Oh, sudah 2 kali menjawab ya Garnis ya. Selamat, betul. Ya, Garnis. Ya, betul dalam surah Atin ayat keempat. Jadi, apa sih yang ingin Pak Karim sampaikan di sini dari ayat ini? Dari ayat ini Allah tuh sudah bersumpah, yang bersumpah tuh bukan teman kita, bukan orang tua kita, bukan guru kita, tapi Allah yang menciptakan, dia bersumpah. Sungguh, kata dia, sumpah. Kamu tuh diciptakan dari bentuk yang sebaiknya. Jadi kita bersyukur dengan diri kita sebagai generasi milenial. Dulu Pak Karim pernah waktu SMA, kok Pak Karim tuh pendek ya gitu ya, kok badannya kecil, kok suaranya aneh, low confident, nggak pede gitu ya. Tapi setelah Pak Karim belajar, jadi tahu ternyata memang orang tuh nggak sama gitu loh. Ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang tinggi. Ada yang kurus, ada yang sedang, ada yang gemuk. Ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang putih. Ya, ada yang suaranya cempreng, ada yang nyaring. Tapi itu semuanya berbeda. Nah, pada hari ini saya ingin mengatakan anak-anak SMA Negeri 8 kelas 10 harus bersyukur, ya, bangga dengan apa yang ada pada diri kita. Karena kita udah diciptakan dengan ciptaan yang terbaik. Dan ini pun juga sekaligus mengajarkan kita untuk tidak membuli teman kita dengan segala kekurangannya. Karena dia punya kelebihan di balik kekurangannya. Makanya tadi yang disampaikan Pak Heri, kita berkolaborasi, ya, interdependen, kemudian interrelasi, bersinergi. Kedua, dari ayat ini, ya, kajian yang bisa kita ambil sore hari ini, kita tuh udah sempurna, potensi udah ada dalam diri kita. Jadi gali apa sih? Kalau kata Gardner tadi, ada yang jago olahraga, ada yang jago bicara, ada yang jago matematika, ada yang jago bergaul, ada yang senang menyendiri, menyusun program sendiri. Nah, itu saya sampaikan nanti sebagai killer asset. Kita tulis apa sih kelebihan kita. Jangan melihat kelebihan orang lain membuat kita down. Lihat kelebihan orang lain untuk kita sebagai ambil pelajaran. Terima kasih Pak Andi. Betul ya Garnis. Ya, sudah 2 Garnis ya. Kita lanjutkan Pak Andi. Ya, teman-teman di agama lain saya yakin juga ada ya ayat-ayat yang mengisahkan bagaimana penciptaan manusia ini penciptaan yang terbaik. Ya, jadi saya ingat juga apa yang disampaikan oleh William Shakespeare. Dia bilang, ya, common people discuss people, average people discuss event, certain people discuss idea. Jadi kebanyakan orang gitu ya, kebanyakan orang itu diskusinya itu tentang orang lain. Ini kebanyakan orang ngegosip gitu ya, ngomongin teman, ngomongin guru, ngomongin kekurangan orang. Ini orang pada umumnya. Tetapi rata-rata orang berdiskusi tentang event, di mana makannya, mau jalan-jalan kemana. Tapi ya sedikit orang gitu ya yang berdiskusi tentang ide, tentang strategi. Nah, Pak Karim berharap anak-anak kelas 10 SMA Negeri 8 ini bukan tukang gosip gitu ya, membicarakan orang, bukan pada level hanya event, tapi berdiskusi tentang ide-ide besar. Ya, karena harapan guru dan orang tua kalian menjadi bukan hanya leader, karena leader itu ada ordinary leader, tapi ada great leader. Jadi kalian diharapkan menjadi pemimpin besar, pemimpin hebat yang bisa memberi pengaruh, memberi manfaat dan dampak pada orang lain, memberi kebaikan-kebaikan. Jadi mulailah hari ini anak-anak kelas 10 SMA Negeri 8 berdiskusi tentang ide-ide brilian. Ya, ada yang menulis 2 ciri masyarakat berada di negara maju, salah satunya ya mereka senang berdiskusi tentang ide-ide yang bagus gitu ya. Jadi nggak ngegosip gitu ya. Kalau masih ada yang ngegosip hari ini, kita ingatkan, yuk kita ganti topik untuk berdiskusi ide-ide besar. Ini ditulis oleh William Shakespeare. Terima kasih Pak Andi. Thanks. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam diri kita gitu, tentang apa sih the best version of you, kayak gitu ya, versi terbaik dari diri kita.
Apa sih keutamaan diri kita, kelebihan diri kita, apa sih keistimewaan, apa yang kita rasakan, keunggulan diri kita. Itulah yang disebut dengan killer asset. Ya, jadi the best version of you, itulah yang disebut dengan killer asset. Next. Nah, apa itu killer asset? Lanjut Pak Andi. Nah, killer asset, kalau dengar killer asset gitu ya, killer asset itu ibarat senjata pamungkas, senjata yang mematikan dalam kehidupan, artinya yang menentukan kesuksesan kita, yang menjamin keberhasilan kita, yang menghasilkan benefit, kekayaan, yang memastikan kebahagiaan hidup, gitu ya. Tapi kita yakini dulu bahwa killer asset ini adalah potensi yang diberikan oleh Sang Pencipta, ya. Jadi kita nggak ada rasa arogan, nggak ada sombong ketika kita sukses, ketika kita berhasil, ketika kaya, ketika kita bahagia hidup. Karena kita tahu tadi dapatnya dari mana? Dari Allah dalam surat At-Tin tadi ayat keempat. Tapi surat At-Tin ayat keempat itu meyakini kita, memberi semangat kita bahwa kita punya apa dalam diri kita ini. Dan hasil itulah yang menentukan sukses tadi. Jadi hubungannya jelas ya, ya. Allah menciptakan penciptaan terbaik. Ada potensi dalam diri kita, kita harus yakin, temukan, dan kembangkan. Sehingga memberi manfaat. Dampaknya manfaat. Makanya pas banget dengan slogan sekolah kita di Smandel, yaitu peduli. Gitu ya. Nah, sekarang pasti kita ingin sukses, pasti ingin berhasil, pasti kita ingin kaya dan ingin bahagia tentunya ya. Nah, kita lihat next Pak. Contoh ya. Next, Pandi. Karena nanti anak-anak menulis tentang killer aset anak-anak, ini contoh singkat saja. Misalnya Pak Karim tulis, killer asetnya Pak Karim. Pak Karim ini seorang trainer misalnya, konsultan pendidikan, ya. Kalau berdiskusi tentang pendidikan, seneng banget, ya. Mau dimanapun, jam berapapun gitu ya. Sebenarnya Pak Karim ini seorang guru gitu ya. Dan penulis, juga owner Sekolah Insan Mandiri yang hari ini baru ada di 18 cabang gitu ya. Dan mohon doanya ini untuk menghadirkan SDM Indonesia yang lebih berkualitas. Nah, ini kira-kira lah yang disebut killer asset, senjata potensi yang ada pada diri kita. Hal yang bisa kita lakukan. Gitu ya. Kita pilih 5 sampai 8. Boleh 4, boleh 5, boleh 6, 7, 8. Apa sih potensi yang dominan dalam diri kita? Kita tulis. Lanjut, Pak. Nah, jadi killer asset ini adalah basic behavior. Ya, perilaku dasar. Next. Lanjut, Pak. Semua orang itu punya perilaku dasar ini. Semua anak-anak tuh punya basic behavior ini, kita punya. Asli kita tuh disiplin, asli kita tuh jujur, rajin belajar, bisa bergaul, memiliki pribadi yang menyenangkan, bekerja keras gitu ya. Nah, ini harus kita miliki karena ini adalah perilaku-perilaku dasar yang harus kita dapat. Dan satu lagi, Pandi, basic skill-nya adalah keterampilan dasar. Iya, kita memiliki tubuh yang sehat, kemampuan menuliskan ide dan gagasan, berkomunikasi, memecahkan masalah tadi, problem solving, kemampuan, ya, creating value, public trust, dan sebagainya. Nah, ya, public speaking, gitu ya, dan sebagainya. Jadi, di sini, kita punya basic ini, kita sudah punya. Bagaimana kita mengembangkan. Nah, coba saya kasih lihat satu, misalnya kisah tentang satu ibu ini ya. Nah, ini saya kasih kuis yang ke-6. Coba lihat Pandi. Kuis ke-6, lihat gambar satu ini. Ya. Ini anak-anak sudah mengenal siapakah dia? Ya, sudah ada ya namanya ya. J.K. Rowling. J.K. Rowling kita lihat.
penulis buku Harry Potter. Ternyata bukunya sudah muncul, jadi nggak bisa jadi kuis ya. Nanti kita ganti kuis yang lain. Tadi pertanyaannya apa bukunya J.K. Rowling. Ternyata gambarnya sudah muncul. Jadi Harry Potter ini buku yang sudah diterjemahkan ya dalam berapa ini di sini dibilang ya sudah berapa negara ya? 17 tahun, usia 17 tahun J.K. Rowling dia mau kuliah ditolak. 25 tahun ya karena sakit ibunya meninggal. 26 tahun menderita keguguran, kemudian sempat depresi, kemudian pernah stres dan bunuh diri dan terlilit hutang ya. Termasuk wanita yang paling miskin lah ya di Inggris juga ini ya. Nah, tapi dia bangkit, melupakan masalahnya, mencari apa yang bisa dilakukan. Nah, ini yang menarik, apa yang bisa kita lakukan hari ini. Jadi anak SMA 8, 10, apa yang bisa kita lakukan hari ini yang positif? Karena itu menjadi jembatan, batu loncatan untuk kita meloncat lebih tinggi, untuk naik tangga. Gak mungkin kita langsung naik tangga yang tinggi, pasti ada tahapan-tahapannya. Ya, nah itu harus kita lalui. Di usia ke-31, pertama kali dia menerbitkan buku, usia 35 berhasil bukunya menjadi, J.K. Rowling berhasil menjadi the best penulis di dunia, dan umur 42 tahun, dia menjual 11 juta buku hanya dalam 24 jam, dan menjadi penulis buku terkaya. Dia menjadi wanita terkaya di Inggris. Yang pertama tentu saja ratunya ya. Jadi banyak kesempatan pada hari yang bisa kita lakukan di rumah. Menjadi penulis, bantu orang tua gitu ya, membaca gitu ya, berjualan online gitu ya. Apapun bisa kita lakukan karena itu adalah sebagai batu loncatan. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Ya. Lanjut. Nah, inilah pesan dari J.K. Rowling. Dan tentu saja banyak sekali ya orang-orang yang inspirasi. Lanjut. Ya, bisa dilanjutkan. Lanjut Pak, terakhir, satu lagi. Nah, saya coba tayangkan gambar-gambar ini. Anak-anak kenal, ya, kenal dengan 3 orang yang ada di gambar ini. Kira-kira, ya nggak perlu kalian sampaikan, kalian ya tulis-tulis aja di bukunya. Kira-kira apa sih killer asset mereka? Apa sih jagonya mereka? Apa sih keunggulan mereka? Dan pasti banyak tokoh-tokoh yang lain, gitu yang kita kenal hari ini. Ya, karena waktu kita terbatas, kita lewatkan diskusi ini. Terakhir, Pandi. Ya, terakhir ini saya ingin ini menjadi tugas kita sore hari ini. Silakan yang sudah bisa mengenal dirinya, percaya pada potensinya, percaya bahwa kamu adalah ya the best version of you, kamu terbaik bagi diri kamu sendiri. Kamu bisa memberikan manfaat. Tulis 5 killer asset. Tulis namanya. Yang pertama menulis 5 langsung dipoto dan dikirim di grup ini, di share di sini, mendapat hadiah kuis yang ke-6. Langsung diisi sekarang. Apa sih namanya, ditulis namanya, kelas berapa, apa sih aset killer aset. Ya, nggak perlu tempel fotonya, tapi tulis 5 aja hal yang dominan pada dirimu, kelebihanmu, ya keistimewaannya, secara cepat saja karena waktu kita terbatas. Nanti setelah itu bisa dikembangkan lagi di rumah. Ya, minimal 5 ya, silakan. Boleh ditulis juga boleh 5 killer asetnya. Boleh langsung ditulis di chat juga boleh, gitu ya. Siapa yang paling cepat kita lihat. Ini kuis yang ke-6. Sudah ada yang menulis apa kelebihannya? Apa sih kelebihan kita gitu ya? Apa sih senjata pamungkas
yang ada dalam diri kita yang membuat kita bisa sukses. Baik, silakan Rifa Inayah, ya, MIPA H. Mau disampaikan atau mau dikirim? Ya, 5 ya, minimal 5. Silakan, boleh langsung dinyalain. Raihan juga boleh, silakan. Siapa duluan? Boleh langsung dinyalakan audionya. Dan sambil menunggu, ada yang belum menyampaikan, Pak Andi tayangkan film penutupnya tentang Lena Maria. Ini closing tentang Lena Maria ya, kita saksikan. Silakan yang mau raise hand yang menjawab 5 killer asetnya. Ini kuis ke-6. Bisa langsung di audionya. Ya, Ratu Raisa 10. Siapa yang sudah menyalakan? Raihan. Baik, silakan Raihan. Nama saya Raihan Zaki dari kelas WIPS. Baik. Saya ada 5. Yang pertama ada akademik. Akademiknya prestasinya lumayan bagus. Yeah. Kedua ada bisnis. Saya CEO dari Auto Cuan Titik Supply. Saya sebagai pemegang bisnis, pemegang utama. Terus saya juga adaptif, mudah beradaptasi dengan yang lainnya. Yang keempat, saya sosialis, saya peduli dengan sesama yang lain dan relasinya juga banyak. Terus yang kelima itu berani memulai. Jadi saya berani memulai apa yang saya kerjakan seperti bisnis. Saya mulai dari nol, dari awal hingga bisa sebesar ini. Terima kasih. Ya, great. Selamat buat Raihan 10 IPS. Dan Raihan peraih kuis yang ke-6 ya. Nanti akan disiapkan oleh Ibu Lulu dan Ibu Anggi serta tim hadiah-hadiahnya. Ya. Luar biasa dan masih banyak teman-teman yang menjawab juga ya. Karena keterbatasan waktu kita ya. Saya ucapkan terima kasih, selamat, tetap semangat ya. Raja Wali Emas SMA Negeri 8 kelas 10 khususnya. Saya belum siapkan pantun, kayaknya pantun penutupnya nanti kembali diserahkan ke Bu Anggi ya. Terima kasih. Sampai ketemu, mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita bisa bertemu di sekolah, berdiskusi, dan Pak Karim doakan kalian semua sehat beserta keluarga dan tetap semangat belajar, sukses, terutama besok Senin ya, mulai PTS. Dan tetap memberikan kepedulian dan memberikan manfaat bagi lingkungan. Terima kasih. Sekali lagi saya kembalikan ke Bu Anggi. Seluruh anak-anak kelas 10, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Karim atas pemaparan materinya. Baik, tentunya sangat bermanfaat dan berguna untuk anak-anak kami bahwa di dalam killer asset terbaik bagi diri kita, yang pertama, basic behavior, perilaku dasar, disiplin, jujur, rajin belajar, networking, pergaulan luas, memiliki kepribadian yang menyenangkan, kerja keras. Yang keduanya, basic skill, keterampilan dasar, tubuh yang sehat, kemampuan menulis ide, gagasan, kemampuan berkomunikasi, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan creating value, public trust. Aduh, alhamdulillah, terima kasih ya Bapak. Semoga ilmu yang kita dapat bisa dapat kita realisasikan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adakah benar bahwa masa kini diwarnai oleh masa lalu dan kita dapat memilih masa yang akan datang? Baik, acara selanjutnya adalah Bapak Karim. Kami mohon kesediaan Bapak untuk memimpin doa, Pak. Gak ada tanya jawab ya? Ada tanya jawab lagi? Bagaimana Bu Lulu? Ada tanya jawab atau langsung doa? Oh, boleh. Kalau mau ada sekitar 2 anak boleh. Ya, boleh Pak, silakan Pak. Masih ada waktu. Baik Pak. Silakan Pak Karim. Ya, silakan kalau ada anak-anak yang mau bertanya silakan langsung raise hand. 2 penanya ya.
Silakan. Ya, Ardel ya, dari MIPA ya. Silakan Ardel. Iya Pak Karim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardel dari 10 MIPA F. Pertanyaan saya adalah, bagaimana jika kita sekarang sudah mendapatkan motivasi, sudah mendapatkan semangat untuk kita dapat melakukan suatu hal untuk mencapai tujuan kita, lalu bagaimana cara kita agar bisa tetap istiqomah dalam semangat tersebut? Terima kasih Pak. Bagus, pertanyaannya keren, great ya Ardel. Satu lagi, tersedia 2 penanya. Ada satu kesempatan lagi, silakan satu lagi. Rasha. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Masih ada? Cukup ya, sepertinya satu saja ya. Baik, kita cukupkan pertanyaan satu dari Ardel. Nanti Ardel dapat hadiah khusus ya dari Pak Karim. Ya. Bagaimana sih? Biasanya memang betul tuh ya Ardel. Saya yakin pertanyaan ini bukan hanya untuk Ardel, tapi untuk kita semua yang ada di sini. Ketika kita dapat seminar, training, motivasi, rasanya tuh semangat menggebu-gebu gitu ya. Tapi setelah itu seberapa lama kita bisa bertahan? Tetap berada dalam semangat. Nah pasti ada pengaruhnya naik dan turun gitu ya. Ada yang mood gitu ya. Kalau lagi mood, lagi semangat dan tidak. Bentar-bentar gabut, bentar-bentar bosan, boring dan sebagainya. Nah, apa tips ya untuk menjaga agar kita tetap bertahan pada semangat? Minimal kalaupun turun semangatnya nggak terlalu anjlok, nggak terlalu drastis gitu ya, nggak langsung bubaran gitu ya. Pertama, buat target paling tinggi. Ya, ini tipsnya. Buat target paling tinggi, setinggi-tingginya. Jadi ketika target Ardel tinggi banget, misalnya nilai misalnya. Standar nilainya katakanlah 8 misalnya. Ardel membuat misalnya 9,5. Ketika terus bagaimana mencari cara untuk mengejar 9,5 gitu. Ternyata tahu-tahu turunnya tuh nggak terlalu jauh gitu ya. Misalnya ke 8 atau ke 7, Nah, karena dengan target yang paling tinggi, ketika kita jatuh itu nggak terlalu jauh ke bawah. Apapun, misalnya baca buku. Kalau saya baca makalah, baca buku, baca jurnal, misalnya seminggu 2 judul, kita buat targetnya seminggu 3 judul. Jadi ketika kita lagi semangat bisa 3 judul. Tapi ketika kita nggak semangat bisa 2 judul, bisa 1 judul, tapi masih tetap baca. Nah itu ya, buat targetnya paling tinggi. Ya, apa saja pokoknya keinginannya ditinggiin dulu. Ya kalau nanti belajar di keuangan itu, kalau rencana belanja itu kan dinaikin, nanti disetujuinya bisa jadi nggak 100%. Tapi masih bisa menutup gitu ya anggaran tersebut. Yang kedua, pertanyaan Ardel itu tips yang kedua, bagaimana kita bertahan terus ya. Pertama, membuat sebuah tim ya, kerjasama, lingkungan. Buat grup, misalnya grup di WhatsApp, di Line gitu ya. Cari teman-teman yang kira-kira 1 orang yang bisa menjaga semangat kita. Yang 1 visi, 1 misi. Kalau ada 2 lebih bagus, 3 lebih bagus, 4 lebih bagus. Sepertinya ketika kita belajar via Zoom, kita melihat ada teman-teman yang cocok ya untuk berdiskusi. Cocok untuk menulis ide-ide besar, gagasan-gagasan yang brilian, gitu kan. Kelihatan kan yang tadi saya bilang, tipe-tipe climber. Kelihatan dong tipe-tipe climber, cara duduknya di Zoom aja beda. Hadirnya tuh bertahan dari jam berapa. Nah langsung di-chat, di Japri teman ini. Saya mau belajar banyak sama kamu, gitu ya. Kita berdiskusi. Jadi buat grup yang untuk mengingatkan kita gitu ya. Itu menciptakan lingkungan, ya. Dan kita juga saling bersinergi di situ. Bukan selalu mendapat motivasi, tapi kadang-kadang kita juga perlu. Makanya interdependent, saling. Gak bisa sendiri. Kalau Ardel sendiri, nanti gampang putus asa, gampang gak semangatnya turun gitu ya. Itu ya, minimal 2 tips ini ya. Kalau boleh saya tambah lagi yang ketiga, Ardel sudah menulis mission statement-nya. Coba Ardel tulis, apa sih
mission statement Ardel gitu ya. Rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Nanti kalau mau lebih real, nanti boleh japri saya. Coba bantu, kasih bantuan kayak gimana sih menyusun mission statement ini. Ya, nanti ada sebenarnya sumbernya bisa dibaca dari The Seven Habits, ya, Stephen Covey. Ya, dari bukunya Stephen Covey itu ada 7 cara efektif gitu ya meraih sukses. Nah di situ ada. Jadi bagaimana kita menyusun statement. Jadi tulis dulu mimpi-mimpinya sehingga kita berangkat ke sekolah tuh beda dengan teman-teman yang lain. Karena teman-teman yang lain tuh nggak punya mimpi gitu, atau mimpinya ece-ece istilahnya gitu, rendah. Tapi kita punya mimpi besar, jadi kita lebih semangat. Yang tadi high spirit gitu ya, semangat yang tinggi. Terima kasih untuk Ardel. Ya nanti saya mintakan atau Ardel boleh WhatsApp nanti ya alamatnya ke saya, nanti saya coba kirim hadiah khusus untuk Ardel. Terima kasih Mbak Ani dan Bu Lulu dan semua teman-teman, orang tua dan juga anak-anak. Karena diminta langsung baca doa ya, kita berdoa saja. Sebelum ditutup oleh Bu Anggi, anak-anak kalian kita berdoa, mengangkatkan kedua tangan kita. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabbal alamin. Para orang tua murid di SMA Negeri 8 beserta keluarganya ya Rob, para guru dan karyawan beserta keluarganya, para alumni beserta keluarganya, para murid SMA Negeri 8 beserta keluarganya, berikan hidayah, ampunanmu, keberkahan hidup, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari penyakit virus khususnya pandemi COVID-19 ini ya Rob. Ya Allah, anak-anak kami semoga menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti pada orang tua, keluarga, dan negara kami yang tercinta. Ya Allah, ya Rahman, berikan mereka kemudahan dalam belajar, berikan mereka ilmu yang bermanfaat bagi negara, bangsa, dan keluarga. Ya Arhamar Rahimin, majukan sekolah SMA Negeri 8 ini dalam ridho. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Anggi. Terima kasih Bu Anggi dan teman-teman. Baik, terima kasih banyak Pak Karim. Oke, acara selanjutnya pengumuman pemenang yang akan dibawakan oleh Ibu Lili. Kepada Ibu Lili kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemenang kuis hari ini ada Firza dari kelas 10 MIPA E dan ada Raihan dari kelas 10 IPS yang memenangkan 3 kali pertanyaan. Kemudian ada Turfa dari kelas 10 MIPA H dan Faidi 10 MIPA F dan Gardis dari 10 MIPA E yang memenangkan 2 kali pertanyaan. Nanti untuk pemenang akan saya japri kepada orang tua murid untuk pemberian hadiahnya. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, terima kasih banyak Ibu Lili atas pencerahannya. Selamat ya anak-anak yang menang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ya nanti kalian memberikan nomor rekening kepada Bu Lili. Nanti Bu Lili akan mentransfer ya Bu ya. Iya Mbak Anggi. Alhamdulillah. Saya juga ditransfer ya Bu ya. Boleh. Baik, terima kasih. Demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Sebelum acara saya tutup, perkenankanlah saya di sini mengucapkan terima kasih atas kehadiran
Bapak, Ibu, serta anak-anakku sekalian dalam acara seminar virtual motivasi The New You, The Best Version of You. Sebelum saya tutup, saya akan membawakan pantun nih. Ke pasar mesti beli baju baru. Tidak lupa membeli kain di toko langganan. Rangkaian acara demi acara telah berlalu. Saatnya saya selaku MC untuk berpamitan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Raja Wali Emas, cerdas, tangguh, peduli. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Karim.